Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nanang gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana baik sehat? Iya, sebelumnya makasih Pak waktunya. Kemudian sedikit aja sih ingin bertukar pikiran gitu selama Bapak jadi kepala sekolah di sini gitu ya. Ya alhamdulillah sih saya masuk guru penggerak, ada ilmu baru, ada cara-cara baru gitu. Ya kemudian ingin saya praktekkan. Nah ini ada beberapa nih Pak pertanyaan gitu yang ada di kepala saya sih gitu. Salah satunya selama Bapak jadi kepala sekolah ya kurang lebih itu masuk tahun kedua ya Pak ya. Tahun kedua gimana nih caranya Bapak bisa mengidentifikasi sebuah kasus atau problema di mana ini tuh masuk ke dalam kategori dilema etika lah gitu kalau di sini sih. Gimana Pak caranya? Jadi dalam permasalahan itu memang ya sebagian besarnya dibujukan moral itu jelas, bisa langsung dengan menegaskan bahwa itu benar itu salah dan bisa langsung diarahkan bujukan moral. Ketika dilema etika itu nggak ada yang salah, dua-duanya benar sehingga harus dilihat mana yang lebih banyak membawa manfaat dan mana yang mudaratnya lebih sedikit begitu. Jadi baru diputuskan. Jadi ya pasti sebagai seorang kepala sekolah mengalami dilema etika dalam pengambilan sikap, pengambilan keputusan begitu. Kira-kira gimana Pak kalau menghadapi misalnya permasalahan dilema etika gitu, apa yang Bapak lakukan Pak? Ketika menghadapi dilema etika itu memang yang paling utama adalah melihat, menimbang berdasarkan dasar hukum yang ada, baik dalam peraturan yang resmi dari negara ataupun tata tertib ataupun peraturan yang dari internal sekolah atau dalam hal ini kalau swasta dari yayasan. Setelah ditimbang, dua-duanya nggak masalah, baru dilihat apa daya dukung yang lainnya. Jadi ketika ada dua pilihan yang dua-duanya baik, maka dominan yang mana nih, mewakili kepentingan yang mana nih, dua-duanya pasti ada. Tapi kepentingan itu di breakdown lagi, tidak hanya kepentingan karena mungkin banyak peserta didik, guru diabaikan. Jadi masing-masing punya bobot peserta didik, guru ataupun ya, lembaga itu ditimbang sehingga itulah berbobot dan mengayomi seluruh warga, bukan hanya peserta didik atau bukan hanya malah guru saja. Jadi itu ditimbang, jadi mana yang punya banyak kepentingan. Setelah itu baru sebelum diputuskan itu namanya di review dulu, di review dengan tentu melibatkan banyak pihak ya. Pertama pimpinan struktur di atasnya. Nah, saya juga punya manajer, punya direktur yang menjadi pertimbangan utama dalam melakukan keputusan. Kemudian diputuskan, dan setelah diputuskan juga dikawal dan direfleksikan. Entah apa itu refleksi, ternyata memang sudah betul apa yang diputuskan. Ternyata ada yang kurang, bagaimana? Seperti itu. Oke, kira-kira itu ya, ini kayak udah masuk ke dalam langkah prosedurnya, jadi lihat dominannya di mana, dasar hukumnya apa, terus mempertimbangkan kedua belah atau ketiga belah pihak gitu ya. Dan pastinya prosedurnya itu dijalankan ya, karena ada struktur di atasnya baru mengambil keputusan. Oke. Terus nih Pak, kira-kira nih kalau menurut Bapak apa aja nih yang dianggap efektif ya ketika ngambil keputusan pada persoalan yang dilema mengenai etika ini? Ya, untuk yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu ya arahan atau masukan dari pimpinan saya yang di atas, manajer atau direktur, itu lebih efektif karena mereka berpengalaman. Walaupun saya juga punya feeling gitu, dan rata-rata juga lebih efektif juga karena saya juga didiklatkan di CKS, kemudian di
guru penggerak, sehingga juga bisa. Tapi ketika ingin lebih efektif lagi itu melibatkan struktur saya yang di atas dan juga di bawahnya itu ada para wakil, saya putuskan, dan itu lebih efektif ketimbang saya langsung jedar memutuskan yang kadang-kadang juga ada kekurangan begitu. Intinya melibatkan ya pihak struktur di atasnya dan struktur di bawah. Iya. Oke, terus kemudian tantangan nih Pak. Oke, tantangannya apa sih Pak ketika dihadapkan pada sesuatu yang sama-sama benar terus harus diambil keputusan? Nah, titik terberatnya itu di mana? Iya, tantangan yang paling utama. Ya. Tentu ada pihak-pihak yang merasa kecewa atau kok malah memang benar sih. Apa yang diusulkannya benar. Apa yang diusulkan yang lain juga benar, kan dua-duanya benar gitu. Nah, ketika yang kecewa ini sudah dari awal juga benar, saya juga mengakui benar, tapi kenapa benar? Artinya ruangnya harus diperlebar lagi bahwa ada pihak lain yang justru lebih manfaatnya lebih banyak. Nah, di situ tantangan saya itu bagaimana memahamkan. Walaupun bisa jadi belum begitu paham seketika, butuh proses dan sebagainya. Bahkan bisa jadi malah cenderung ada gerakan-gerakan tidak percaya dan sebagainya. Tapi itu bagian tantangan yang terus dikomunikasikan dan pada akhirnya waktu yang membuktikan, waktu yang berbicara, sehingga ternyata betul apa yang saya putuskan gitu. Oke, tantangannya itu ya Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak ini satu momen di mana Bapak tuh gimana caranya menghadapi teman-teman nih khususnya ada kalau ya ketika keputusannya udah hadir kan semua tuh harus dijalani kan. Nah, kira-kira nih kalau yang menerima mah ya enak ya. Nah, gimana dari Bapak sendiri gitu ya ketika menghadapi pihak-pihak atau teman-teman yang mungkin secara hati nurani berarti yang bicara rasa ya. Nah, itu belum menerima. Apa yang Bapak lakukan biasanya? Iya. Karena dominannya di struktur saya sebagai kepala sekolah rata-rata kalau yang di tataran guru-guru sebenarnya pasti nerima. Masalah hati memang belum bisa diukur. Tapi kadang-kadang itu ngaruh misalnya ke rapor pendidikan terkait dengan kesejahteraan psikologis gitu kan. Jadi sebenarnya nerima terpaksa karena merasa ya di bawah pasti menjalankan seperti itu. Tapi juga saya tidak mengabaikan itu. Jadi ketika saya juga menyampaikan keputusan itu, maka berusaha menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol, untuk cek lapangan, untuk koordinasi dengan para koordinator, dengan beberapa guru secara sampel, secara acak, atau bahkan ada dalam suatu tahun itu ada 3 kali PA meeting, di situ juga ngobrol di situ. Jika sempat juga membahas masukan-masukan atau hal-hal yang terkait dengan keputusan di etika seperti itu. Ada jadwal tertentu nggak Pak? Kapan misalnya menyelesaikan ini tugas kedinasan ini, kemudian hari ini tuh hanya untuk menyelesaikan masalah gitu ya, nyuci gitu. Hari ini tuh untuk pengembangan diri Bapak. Ada nggak Pak jadwal tertentu yang dimana Bapak tuh menyediakan space waktu tertentu sehingga fokus gitu? Kalau dalam jadwal resminya ya di rapat pimpinan. Jadi di situ juga dibahas masalah-masalah masuk sekaligus tadi saya menyampaikan bahwa saya selalu melibatkan juga para wakil, itu ada jadwalnya juga di situ, kemudian juga dengan pimpinan di atasnya juga ada jadwal di rapat. Dan di rapat itu tidak hanya membahas program saja, ketika ada di etika ada di situ dimuncul, saya include saya masukkan di situ, bisa dibahas secara pekanan begitu. Kalau dalam harian mah sebenarnya lebih ke insidensial. Ada yang sangat penting dan biasanya di etika itu nggak bisa diputuskan secara cepat. Bisa gitu. Harus butuh proses yang lebih matang. Kemudian juga ada jadwal yang sifatnya tadi quarter kayak PA meeting dan sebagainya gitu, untuk mendengar, untuk refleksi sebenarnya. Jadi bukan untuk memutuskan tapi untuk refleksinya di PA meeting seperti itu. Pernah nggak Pak ngerasa sendiri ketika misalnya ngambil keputusan terus tiba-tiba kok jadi saya aja ya gitu? Pernah nggak Pak? Maksudnya artinya kan dalam mengambil keputusan itu kan itu nggak mudah ya Pak, menimbangkan yang sama-sama benar gitu kan, harus ada pertimbangan khusus tepat bukan hanya benar tapi tepat situasinya, tepat dengan
kebutuhannya tepat dengan resiko jangka pendek Betul. jangka panjangnya gitu kan. Dan kemudian ada rasa, pernah nggak Bapak pada situasi tertentu merasa bahwa sulit ya, sehingga ada oh saya aja ya ini ya. Iya. Manusiawi memang ada, pasti ada gitu ya. Mm-mm. Ini kategori masalahnya lebih banyak kebujukan moral. Ketika di 5 etika itu tadi sesuai alurnya gitu, nggak mungkin merasa sendiri kan, ada alurnya tadi. Dan itu kan waktunya juga nggak bisa cepat, jadi butuh koordinasi dan semuanya, pasti tidak akan sendiri. Beda dengan masalah selain dilema etika, itu ya kadang-kadang saya juga merasa sendiri harus, karena ada tekanan harus cepat memutuskan, waktu yang sudah juga meminta segera keputusan, harus segera memutuskan. Dan ketika keputusannya ternyata sebenarnya tepat, bagus, tapi di lapangan ada reaksi dan sebagainya. Itu di situ ngerasa, karena saya memutuskan, ketika ada reaksi pasti ke saya juga. Beda dengan tadi yang di etika yang keputusannya lebih banyak melibatkan yang lain, sehingga yang lain juga ikut ya merasakan juga gitu. Begitu paling. Kira-kira hikmahnya apa nih Pak dari setiap dari pengalaman proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini, ada hikmahnya nggak? Ya hikmahnya tuh pendewasaan bagi saya. Pendewasaan bagi saya itu sangat bermanfaat bagi pendewasaan, karena ketika kita terjun di awal itu merasa sendiri, kita pasti bisa merasa bingung, juga pasti ada kan. Sangat mungkin ketika di awal, tapi waktu ini sangat berharga, pengalaman juga sangat berharga, banyak belajar dan sebagainya, akhirnya lebih dewasa. Jadi hikmah yang paling bermanfaat bagi saya lebih dewasa. Bagi sekolah gitu, itu juga bisa merasakan dampak-dampak. Kalau misalnya kalau yang terukur, saya berbicara yang terukur di rapor pendidikan. Walaupun ada beberapa penurunan, tapi sebagian besar naik gitu. Ataupun bagi prestasi juga ada beberapa prestasi yang sifatnya walaupun tidak begitu massal, masih tapi ada. Yang bersifat massal itu balik lagi ke rapor pendidikan atau super kepuasan, di situ ada alat ukurnya begitu. Jadi sangat terlihat sekali dan bisa merefleksikan diri saya. Oke, cukup sih Pak. Alhamdulillah ini sudah cukup ini ya tergambarkan gitu gimana Bapak selama menjadi kepala sekolah ini tuh ya setidaknya saya ada gambaran gitu gimana Pak Nanang dalam mengambil keputusan. Pastinya sih gitu ya, yang namanya keputusan ya kalau di sekolah kan bukan benar salah ya, tapi justru sama-sama benar gitu. Tinggal kita menjalankannya itu ya berbagai pertimbangan gitu ya, dan melibatkan banyak pihak sih gitu. Saya rasa cukup Pak Nanang ya, makasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.